Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 2. Bab tentang ketentuan sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat ialah cara beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan sholat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad melalui sebuah peristiwa, yaitu Isra Mi'raj. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Sholat fardu artinya sholat wajib. Sholat fardu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah balik. Selanjutnya adalah manfaat sholat. Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah. Yang ketiga, mengajarkan perilaku disiplin. Yang keempat, mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kelima, menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Selanjutnya adalah syarat-syarat dalam sholat. Syarat-syarat sholat dibagi menjadi 2. Yang pertama, syarat wajib sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat wajib sholat ialah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat dilakukan. Sedangkan syarat sah sholat yaitu perbuatan yang harus ada sebelum sholat. Sholat seseorang diterima Allah apabila terpenuhi syarat sah sholatnya. Syarat wajib sholat yang pertama ialah 1. Beragama Islam. Artinya laki-laki dan perempuan yang beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Artinya orang yang mempunyai akal sehat, dan bagi orang yang hilang akal seperti orang yang gila tidak wajib sholat. Ketiga, balik. Artinya telah cukup umur. Yang keempat, tamyiz atau mumayyiz. Artinya sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk, benar dan salah dengan akalnya. Selanjutnya, syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar contohnya haid, disucikan dengan mandi besar. Hadas kecil, contohnya buang air kecil, buang air besar, atau kentut, disucikan dengan wudhu atau tayamum. Yang kedua, suci badan dari najis. Najis adalah kotoran yang dapat menghalangi. Pastikan badan, pakaian, dan tempat ibadah suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat laki-laki itu dimulai dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Sholat dikerjakan ketika sudah masuk waktu sholat. Jika azan sudah dikumandangkan, maka sudah masuk waktu sholat. Yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah yang berada di Mekah. Dari Indonesia, arah Ka'bah adalah menghadap ke arah barat, sehingga kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat. Selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau juga perbuatan yang harus dikerjakan dalam sholat.
Jika meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholat yang dilakukan tidak sah. Rukun sholat yang pertama, niat. Artinya menyengaja untuk mengerjakan sholat karena Allah dan dilakukan menghadap kiblat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, boleh mengerjakan sholat dengan duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Dilakukan dengan mengangkat tangan setara bahu telinga sambil mengucap Allahu Akbar pada permulaan sholat. Selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Pasti semua sudah hafal ya. Lalu rukun selanjutnya adalah ruku dengan tumak ninah. Ruku yaitu membungkukkan badan sambil melihat ke tempat sujud. Pengertian tumak ninah artinya berhenti sebentar pada setiap pergantian gerakan. Yang keenam, iktidal dengan tumak ninah, artinya bangun dari ruku sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Saat iktidal juga disertai tumak ninah. Yang ketujuh yaitu sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud. Ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12 yaitu mengucap salam. Mengucap Assalamualaikum sebanyak 2 kali. Salam yang pertama diucapkan sambil menengok ke kanan. Dan salam yang kedua diucapkan sambil menengok ke kiri. Yang ke-13 yaitu tertib. Tertib artinya adalah urut. Rukun-rukun sholat harus dilakukan secara berurutan. Selanjutnya adalah sunnah sholat. Yang pertama, sunnah sholat berupa gerakan. Sunnah sholat berupa gerakan ini yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, meletakkan tangan di paha sambil dikepalkan dan jari telunjuk kanan menunjuk kiblat saat tasyahud awal dan akhir. Yang keempat adalah duduk iftirasi, yaitu duduk di atas kaki kiri dan jari kaki sebelah kanan berdiri saat duduk tasyahud awal. Yang kelima, duduk tawaruk, yaitu kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dengan jari kanan menekan ke lantai. Yang keenam, menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam. Selanjutnya adalah sunnah sholat berupa bacaan. Sunnah sholat berupa bacaan ini yang pertama, membaca doa iftitah. Yang kedua, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca salah satu surat pendek setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Yang keempat, membaca doa qunut di sholat subuh. Kelima, membaca doa iktidal. Yang keenam, membaca sholawat kepada Nabi ketika tasyahud awal. Yang ketujuh, membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ini yang pertama yaitu berhadas. Kedua, terkena najis. Ketiga, berkata selain bacaan sholat dengan sengaja. Keempat, terbuka auratnya. Kelima, banyak bergerak selain gerakan sholat. Keenam, makan atau minum meskipun sedikit. Ketujuh, tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Kedelapan, membelakangi kiblat.
Ke-9, niat keluar dari sholat. Ke-10, tertawa secara berlebihan. Dan yang ke-11, sengaja mendahului gerakan imam lebih dari 3 rukun. Jadi harus diperhatikan ya hal-hal yang membatalkan sholat. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.